Bu Udah jelas ya Asrini. sekarang. Bagaimana Waalaikumsalam Pak kabarnya hari ini, Anang. Ibu? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Pak Anang. Ibu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Pak Anang. Sebenarnya saya ingin curhat loh Ya, Pak Anang, ya tapi nggak saya usah malu, malu. disampaikan saja. Barangkali saya bisa Iya memotivasi Pak. ataupun menstimulus supaya yang jadi apa keinginan dari Bu Asrini itu sendiri. Hmm, iya Pak. Sebenarnya begini ya Pak. Saya kan ini kan mengajar di kelas 1 ya Pak. Peralihan nih dari dari TK ke SD. Nah, pada awal-awal pembelajaran ini kan anak-anak itu sangat sulit untuk duduk, sangat sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Kali mereka fokusnya itu apa ya, beberapa menit kemudian mereka lari-lari. Saya menyadari itu memang karakter anak itu memang masih seperti itu, tapi itu sepertinya mengganjal gitu loh Pak di saya. Seharusnya itu saya terus bagaimana biar ini anak-anak itu bisa duduk dengan tenang terus fokus gitu. Jadi maksud dan tujuan Ibu sendiri ingin yang seperti apa, Bu, terhadap anak-anak? Saya ini ya Pak, bagaimana inginnya itu anak itu ya fokus dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran juga. eh, Dalam pembelajaran saya ini juga anak-anak itu merasa senang. Saya juga pengen menyajikan pembelajaran itu yang menyenangkan gitu pada untuk anak, juga bisa berpusat kepada anak tuh. Mm-mm. Jadi Ibu ada masalah terkait dengan anak-anak didik yang masih suka berlarian ya Bu ya, karena memang di Iya, kelas bawah kelas 1 itu masih masih dunia bermain kayak gitu ya. iya, Jadi iya betul Pak. hmm, jadi kalau Bu Asri ini ada nggak apa namanya itu Bu Asri ini itu merasa terbebani dengan hal itu, merasa terbebani apa enggak? Terbebani sih enggak ya Pak, kan itu memang kan udah karakter anak seperti itu. Cuma yang saya Hmm. pikirkan itu bagaimana agar anak itu tertarik loh bisa dalam pembelajaran saya itu sehingga anak bisa fokus. Kalau lari-lari itu sih memang sudah karakter anak seperti itu. Nanti kalau mungkin kalau sudah di kelas 3 mungkin anak udah mulai bisa fokus duduk kayak gitu. Jadi yang saya inginkan itu anak itu fokus pada saya pada saat saya itu membimbing mereka. Mm-mm. Jadi barangkali Ibu juga sering-sering ini apa namanya ya, banyak melakukan pendekatan kepada anak-anak yang memiliki karakter berbeda itu sehingga anak-anak eh, merasa ini lebih nyaman dan apa ya Bu, anak-anak itu Lebih rasanya tertarik itu gitu, lebih senang tertarik itu, dengan lebih tertarik ya. eh, yang sudah Ibu lakukan apa Bu? Yang Ibu lakukan? Hmm, yang sudah saya lakukan itu ya Pak, dari pembelajaran itu yang saya lakukan itu dari kemarin-kemarin itu saya berusaha menghadirkan alat peraga gitu untuk membuat mereka fokus, mereka tertarik, merasa senang dengan pembelajaran yang saya sajikan, karena memang mereka kan masih aktif ya Pak. Jadi saya sering banyak menggunakan metode itu loh, eh, praktek sambil bermain seperti itu. Mm-mm. Juga menggunakan alat Betul. peraga yang sesuai, walaupun alat peraga yang di sekolah saya cuma terbatas, tapi saya berusaha untuk menghadirkan alat peraga ini di apa ya, diambil dari alam gitu Pak. Mm-mm. Bagus banget itu Bu, pembelajaran yang bermakna yang sudah dilakukan oleh Bu Asri ini.
sehingga anak-anak itu merasa senang ya Bu ya dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah memahami ya Bu ya bagaimana kita memperlakukan peserta didik pada kelas bawah itu, sehingga sebagai seorang ibu Bu Wasri ini saya kira paham betul dunia anak ya Bu ya. Ya, saya belajar lah Pak, jadi memposisikan saya itu sebagai anak-anak, sebagai seorang ibu, saya di rumah, seperti itu. Nah, saya ingin melayani anak-anak saya ini agar nyaman dengan saya. Kalau kadang kan anak sukanya memang masih bermain, jadi saya mau melakukan strategi pembelajaran itu dengan metode permainan. Kayak waktu kemarin itu belajar mengurutkan angka ya dari kecil ke besar, saya menggunakan permainan juga. Ibu Wasri ini sudah berapa lama ngajar di kelas 1 Bu? Kalau lamanya saya udah dari mulai bakti Pak, di kelas 1 cuma 1 tahun di kelas 4, terus awal ada ini kurikulum kurikulum merdeka kurikulum 13 ya. Saya langsung turun ke kelas 1 sampai sekarang. Oh, berarti udah sangat banyak sekali pengalamannya Bu ya, mengajar peserta didik yang berbeda-beda, sangat banyak, karakteristiknya juga berbeda, sehingga Ibu pasti mengetahui metode yang harus dilakukan dalam mengajar anak-anak di kelas bawah. Terus sejauh ini yang sudah Ibu lakukan, Bu, yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan dari masalah yang Ibu rasakan mengajar di kelas 1 supaya anak-anak kelihatannya itu aktif, tenang, dan mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu lakukan apa, Bu? Tadi saya itu Pak belajar secara mempraktekkan langsung atau menggali pengetahuan mereka secara konstruktivitisme. Karena dengan konstruktivitisme ini kan menggali, membangun pengetahuan mereka. Kayak contohnya kemarin itu saya mempraktekkan warna sekunder itu saya itu secara langsung secara praktekkan. Itu yang saya lakukan Pak Anam. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti yang sudah Ibu lakukan adalah mencoba menggali eh, karakteristik peserta didik, sehingga karena sudah bisa memahami karakteristik mereka, Ibu menjadi lebih mudah ya Bu ya. Jadi yang lebih mudah. Iya Apa Pak. ada cara lain Bu yang dilakukan Bu selain itu? Ini loh Pak, kalau saya itu kan kemarin baru pakai alat peraga ya, kalau alat peraganya kan ini saya ambil dari alam yang ada ya Pak, karena memang keterbatasan alat peraga di sekolah saya. Saya menggunakan alam yang kayak kunyit itu untuk warna kuning seperti itu. Terus yang ingin saya lakukan itu menguatkan gitu loh Pak. Setelah ada sesi praktik, saya ingin anak-anak ini mendapat penguatan gitu loh melalui mungkin kayak seperti itu loh Pak yang ambil dari YouTube itu penguatan warna sekunder seperti itu seperti apa. Jadi mereka setelah mempraktekkan kemudian melihat seperti itu. Jadi mungkin jadi menambah apa ya pengetahuan mereka itu Pak. Jadi ada efeknya ya Bu ya? Ada Pak. Jadi kalau kalau Ada. mempraktikkan langsung itu berarti pemahaman anak itu akan bertahan lama Pak daripada saya udah ceramah capek-capek anak lari-lari udah fokus sama Hmm, saya. Rasanya ya, tenaganya betul. terbuang sia-sia ya gitu. Berarti anak lebih tertarik jika menggunakan pembelajaran yang bersifat ini ya, apa namanya ya, belajar dengan alam ataupun menggunakan alat-alat peraga yang apa namanya, sesuai dengan usianya ya Bu ya, Iya, sesuai dengan sesuai dengan usianya, ini. sehingga mereka lebih tertarik kayak gitu. Nah, terus eh, apakah Ibu juga pernah meminta bantuan dengan teman yang lain, Bu?
tentu Pak, saya pernah minta bantuan kepada teman lain ketika saya waktu awal-awal terutama Pak, kalau awal kelas 1 SKS ini ya saya berusaha mencari walaupun kadang juga masih masih butuh bantuan orang lain untuk mengatasi permasalahan saya ini. Saya biasanya minta bantuan kepada rekan sejawat, kepala sekolah, dan ya semua instansi lah yang sekiranya bisa membantu saya dalam proses pembelajaran. Kayak gini, iya. Jadi saya kira Ibu sudah sangat bagus sekali ya. Terima kasih Pak. Bu Asrini. Iya Pak, dalam. Oke, jadi sejauh ini kita sudah itu ya apa namanya? Tadi kita sudah melakukan sebuah coaching ya. Saya sebagai coach dan Bu Asrini sebagai coachingnya. Terus kemudian untuk refleksi ya Bu ya. Untuk refleksi. Iya Pak. Siapa ya? Jadi kebetulan kita kan masih belajar ini. Iya, Ternyata betul Pak. apa namanya kita ada kendala. Apakah sudah direkam apa belum ini? Mudah-mudahan sudah kerekam sih, tapi ada rekaman. Iya, rekamannya hilang kok. Oke. Sekarang bergantian ya Bu. Sekarang yang jadi coachnya Bu Asrini ya. Oh, iya Pak. Tapi ya, aku saya yang jadi coachnya, Bu Asrini jadi coachnya. Oke.